ngopi, ngobrol pintar di Pioni Art Bali. Masuk rekaman 6 lagu, di-cut, ditolak. 6 lagu. 6 lagu, bayangkan habis ulang tahun beli matok di perbatasan Bengkale yang sang situ di dekat kantor polisi. Waktu ini kedelokin kamu. Nah itu semuanya kisah nyata. Kalau beli menulis lagu tanpa wanita boleh bilang gitu ya. Kayaknya lagunya nggak balik dari Jakarta itu Widi nggak ada. Hilang Widi. Nah, dia ngengkap Widi di tahun 96 ya. Beplay banget ya malingnya. Itu hal yang paling buruk bagi beli. Terus setiap hari berita di koran itu menghujat beli, dibilang bukan orang Bali gitu. Tiap minggu kemudian hanya nelukin bulun sipah kan kira. Indonesia. Oke, kembali lagi di acara ngopi, ngobrol pintar. Tentunya hari ini kita akan hadirkan beliau yang luar biasa, yang menjadi legendnya lagu pop Bali di Pulau Dewata yang kita cintai ini, dan di tangan-tangan beliau juga lahir beberapa lagu ya, yang betul-betul sampai saat ini kita masih bisa nikmati, dan juga campur tangan beliau melahirkan banyak artis-artis Bali yang memang berkompeten di bidangnya. Beliau sangat unik dalam penampilan dan juga beliau punya ciri khas tersendiri ketika tampil menghibur kita di panggung. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Bliyong Sagita. Penapi gatre Bliyong. Astungkare selalu baik-baik saja. Wah, keren kalau Bliyong itu ngobrolnya tegas banget ya. Mantap banget. Karena saya ingat dulu saya kecil suka dengar lagu ngiler-ngiler ngosot kumis beli. Wah. Apa kegiatan makin iki Bliyong? Selain masih nyanyi, ya sehari-hari kalau tidak ada kegiatan nyanyi ya jadi kepala cabang Happy Papi Denpasar sekarang. Wow, keren. Kapan-kapan ada waktu, silakan main ke Happy Papi, entah di Gatsu ataupun di Teguh Umar, silakan. Oh, yang di Denpasar beliau. Yang di Denpasar, beliau di kepala cabang Denpasar. Keren. Jadi kesibukan beliau selain masih tetap eksisten ya beliau, dan mungkin banyak yang tidak tahu karena Tiang juga salah satu fan beratnya beliau dari kecil itu. Saya sangat suka dengan vokalnya, lagu-lagunya yang kadang-kadang kocak ya. Salah satunya lagu yang Tiang nyanyikan tadi itu memang sudah tidak asing lagi didengar. Nah, boleh cerita enggak sekarang Bliyong bagaimana seorang Bliyong Sagita ini mengawali karirnya di belantika musik pop Bali? Ceritanya cukup panjang. Beli terjun ke musik akhirnya seperti sekarang ini berawal dari tahun 82. Ya, 82. Beli bisa coba-coba nulis lagu waktu itu. Akhirnya tercipta lagu Toris pertama kali. Mungkin seperti ini liriknya. Ibi sanje tiang nepukin Toris, sing mebaju mererot ajak dadwe. Itu lagu pertama. Itu lagu pertama sekali. Terus di kampung Beli itu sudah dari tahun 82 sudah mengenal orang-orang lagu yang judulnya Toris sama Jajeka nih. Itu murni dari hasil inspirasi dan penciptaan beliau sendiri. Ya, pas lagu Toris itu terinspirasi dari beli saat tur ke Kute, jalan-jalan ke Kute, ketemu Toris lah. Inspirasinya dari sana. Kalau lagu Jajeka nih itu memang inspirasinya dari dua orang kakek dari kampung Beli, yang itu jadi tukang bangunan pas ke kota Singaraja tahun 76 ini kejadiannya tahun 76. Beli tulis tahun 82 lagunya. Akhirnya Jajekanya sama Toris ini di tahun 82 di desa Beli di Gesing sampai ke daerah Munduk, di desanya teman di Munduk, sudah terkenal. Lagu-lagu itu sudah dikenal sekali gitu. Oh, artinya sebelum memang di recording itu sudah dikenal ya. Karena Beli mengawali bukan jadi penyanyi rekaman, Beli jadi penyanyi Banjar ke Banjar. Ya, akhirnya tahun 85 Beli ada kesempatan masuk rekaman di Aneka. Ya, bawa lagu Toris. Lagu Toris itu Beli bawakan. Terus di tahun 86 Ngipiang Tunangan. Tapi saat itu Beli masih kalah dengan Drama Gong. Karena masih power Drama Gong tinggi. Ya, tinggi sekali. Akhirnya produser Aneka Record menyarankan
beli cari studio lain untuk rekaman kalau mau jadi penyanyi. Kalau di sana cuma Dramagong aja. Akhirnya beli penyanyi nomor 2 di Aneka setelah almarhum Ketut Bimbo. Dan penyanyi terakhir di tahun itu gitu loh. Di tahun 80 ya 85 86 itu. Nah, akhirnya beli pindah ke Denpasar ke Maharani Record. Dan perjalanan ke Maharani Record juga tidak mulus. Setelah masuk rekaman 6 lagu di-cut, ditolak. 6 lagu bayangkan sudah jadi ditolak. Tapi di tengah-tengah di-cut. Wow. Mungkin alasannya lagunya kurang bagus katanya. Karena waktu itu manajernya orang Jawa, tidak paham berbahasa Bali. Akhirnya beli menyerah, tidak berani pulang. Malu rasanya pulang. Ada penyanyi yang sudah rekaman 6 lagu ditolak. Nggak pulang-pulang, akhirnya beli pulangnya ke siangan lebih banyak dulu ke rumah ibu. Ya, menghibur diri ke sana. Tapi lama-lamaan bosan juga, akhirnya beli. Ya akhirnya pulang juga karena ada pekerjaan tuh di Singaraja. Beli pulang. Nah, kira-kira berselang 6 bulannya ada panggilan dari Radio Gema Merdeka. Jadi beli pas monitor dan mendengar. Itu ide yang bagus sekali dari almarhum Bapak Riki, produser di Maharani. Karena waktu cari Yongsa kita, di mana cari Yongsa kita? Belum ada zaman HP. Belum ada HP. Iya, betul. Nah, ini karena bantuan Bang Hendrik. Bang Hendrik itu orang Ambon yang berbahasa Bali. Itu yang paham dengan lagu-lagunya Yongsa kita. Akhirnya dicarilah Pak Rikinya. Disuruh panggil Yongsa kita. Kehabisan akal mereka. Akhirnya ingat ada Radio Gema Merdeka, dipanggil pas beli monitor di rumah di radio. Beli harga diri juga, diam aja. Gak gampang cari Yongsa kita gitu, gak gampang. Nah akhirnya pas nonton konser Meriam Bellina di Kota Singaraja, ketemu Pak Riki. Langsung hari itu diangkut, naik ke mobil, berangkat ke Denpasar. Lanjut rekaman. Itu tahun berapa? Tahun 87. Ya, sudah menjelang akhir tahun 87. Nah, menarik tadi 6 lagu yang sudah ada di Maharani ini sudah sudah direkam, direkod. Boleh tahu enggak lagu itu 6 itu apa judulnya, dan masih diterima enggak saat ini lagu yang 6 yang di Maharani itu? Masih. Yang 6 itu masih diterima. Salah satunya adalah Lanang Wadon. Nil lanang nunggang, ne wadon nungging. Sekarang lagi naik lagu dulu. Ne lanang nunggang, ne wadon nungging, bareng-bareng tunggang-tungging. Itulah salah satu keunikan Liyong dalam membuat sebuah lagu ya. Kelihatan simpel tapi enak gitu loh. Enak banget dan kita pun bisa dengan mudah menyanyikan. Nah, 87 mulailah berkarir lagi di Aneka Record. Ya, di Maharani. Oh, di Maharani. Oh iya. Kan sudah di Denpasar tahun 87. Oh, betul. Di Maharaninya. Maharani. 6 lagu itu akhirnya dimunculkan tahun 87. Tahun 87. 87. Setelah itu sudah ada gejala akan naik. Ya. Digenjot lagi sama produser. Ayo buat lagu yang album kedua. Di sanalah Jajekaknya tak masukin. Jajekaknya tak masukin. Sama sekarang Jajekak nih ngiler. Nah, ini masuk di album kedua. Bom banget. Di Carmina 2 titelnya Carmina 2, yang pertama adalah Carmina 1 titelnya. Carmina 2. Nah, di sana adalah di saat bulan Juli itu. Waduh, sudah inden. Kalau kayak sekarang beli mobil inden. Iya, betul. Waktu itu inden, enggak ada kaset. Cover dulu diambil, nggak ada cover, kaset dulu diambil. Akhirnya begitu terusan. Rata-rata 1000 PCS laku setiap hari waktu itu. Wow, zaman itu loh. Itu gila itu. Wow, sangat gila, luar biasa sekali. Ya. Nah, di sanalah mulai nama Yongsa kita dikenal gitu. Akhirnya dari banyak perusahaan sudah mulai melakukan kontrak, dari perusahaan rokok, dari perusahaan kopi, apapun mulai adakan kontrak. Ya, kehidupan jadi penyanyi itu sudah berdampak baik saat itu. Iya, memang Pak Bliyong ini muncul begitu membius masyarakat Bali waktu saat itu ya. Salah satunya yang masih kecil, kalau tadi disebut inspirasinya dari 2 kakek nenek yang ada di Buleleng, yang lagu Jajekakne. Saya masih di Rongtelu.
Tahun 76 itu. Saya masih di Ronglu. Bayangkan beliau Bagus Tianki masih sudah berkarir ya. Nah, itu sudah. Jadi sekarang ini kan sudah mulai merambah ke dunia digital ya, dan bahkan yang lihat antusiasme masyarakat di mana beliau hadir itu selalu rame. Kalau Tiang dari panggung ke panggung mungkin karena juga sering mengikuti perjalanan beliau, Tiang tahu yang identik kalau beliau manggung itu beliau banyak ngefan beliau. Bahkan bidadari. Kengken caranya menyikapi itu. Ya, memang itulah kodrat seorang Yong Sagita ya. Menikah muda sekali sudah nikah dulu. Akhirnya dari pernikahan itu waktu masih belum jadi penyanyi. Karena setelah jadi penyanyi puber lagi ya. Itu mudah-mudahan teman-teman yang masih gimana ya, jangan ikuti jejak Yoyong Sagita dalam hal itu. Sering puber kedua, puber ketiga, puber keempat ada ngasen. Tapi kemudian yang penting kini dadi nih gitu loh, dadi gitu. Tapi dia orang Yong Sagita guru jadi unyu orang. Nyen tuh guru nih. Adi aki kan terus di guru. Tadi dijelek-jelek itu. Dijelek-jeleknya aki orang gitu. Aduh, nah, ya. Karena gini tuh, menurut beli pedidi, inspirasi dari sebuah lagu yang sampai sekarang melegenda gitu, semuanya kisah nyata. Taksunya ada di sana. Betul. Kalau beli sudah mengalami sesuatu, ya beli buat lagu, ya sampai sekarang masih Bungkung Pasubaya. Coba sekarang booming lagi itu Bungkung Pasubaya. Nah itu semuanya kisah nyata. Kalau beli menulis lagu tanpa wanita boleh bilang gitu ya, kayaknya lagunya nggak begitu ya, nggak kena. Gitu. Yang tanya nasibnya sekarang Gung Joni pun tapi kabar. Joni ampun almarhum sama Komang Sanjayu sudah almarhum. Sama Gung Haji masih lagi satu, Gung Haji Mejinya sudah almarhum, Gung Haji Bajre masih. Masih. Beliau yang Gung Joni sudah almarhum. Dulu yang pertama meninggal lah Gung Joni. Setelah itu Komang Sanjaya, setelah Komang Sanjaya Gung Haji Meje. Sekarang masih lagi satu pemerannya itu. Oh ya. Tapi itu memang nyata real terjadi ya. Ganti jabatannya jebos. Iya. Ceritanya kan begini. Waktu itu tahun 91 tanggal 30 bulan 11 itu kan hari ulang tahun beli itu. Iya. Nah, karena beli tugas partai istilahnya waktu itu Santi Haji ke Kota Singaraja selama seminggu, nggak sempat balik ke Denpasar untuk berulang tahun. Akhirnya beli berulang tahun di Kota Singaraja di Hotel Puri Bedulu tepatnya. Habis ulang tahun beli matok ke timur. Nah. Istilah lamanya itu matok dagang kopi ini. Di perbatasan Bengkale ya sang situ di dekat kantor polisi. Waktu ini kedelokin kamu. Kalau masa lalu begitu mau ki ngujang mai. Nah, kadang lewat mai si adi ini nginca. Tuh warung ini kadek. Nah, ini beli matok kamu. Kadek metakon. Karena selidan beli beman kamu, belum janji lekar kamu ya kadek, tapi didian gitu. Ninya kajak nih, oh ini asisten, ada nian sopir, ada yang manggilin mobil tuh, Komang Sanjaya dan ketua DPC PDI saat itu ya, Singaraja, itu ngasih mobil, dia bilang sopir, asisten okan bosnya Gong Joni, okan putih seminyak dulu, ini dua orang ini kan DPA nih gede-gede nih, satpam, terus kadek kan berpikir, nyen nih bos nih. Tiap minggu kemudian hanya nelukin belun sipah kadek lah belun sipah sama saja serius gitu sampai akhirnya subuh pacaran ajak moke kan koren ngubuh belun sipah karena beli penggemar belun sipah. Ternyata banyak yang tidak tahu di balik euforia dan gagahnya Pak Yong di atas panggung gitu. Hobi belun sipah. Hobi beneran itu. Iya, ternyata banyak juga ya lagu-lagu beliau ini kan memang hampir semua memang realita terjadi ya.
kayak Jajo Kakne karena Iya. inspirasi ada turis nepukin turis Turis, bisa ya. aja, bahkan Gong Joni di jabatannya juga Iya. memang realita. Semua itu. Nah, dari banyaknya lagu beliau yang beredar sampai saat ini nih mungkin sudah tidak terhitung ya, terlalu banyak. Terlalu juga. banyak. Kadang-kadang nggak tahu lagunya udah. Betul. Nah, ada nggak salah satu lagu yang betul-betul menjadi kenangan sampai saat ini dan memang yang paling spesial di hatinya beliau? Ya ada Bungkung Pasubaya. Bungkung Pasubaya. Di antara ciptaan itu Bungkung Pasubaya waktu itu baru pertama kali jadi penyanyi, punya pacar SMA lah masih mulai inspirasinya dari pacar SMA yang sekolah di Kute. Nggak perlu disebut namanya karena dia sudah punya suami sekarang, nggak enak. Yang penting dia sekolahnya di Kute. Itu dikasih cincin lah pertama kali waktu itu. Sayang sekali hubungan tidak berlanjut karena sedikit emosional ya, namanya belum bisa menerima pacarnya itu seorang penyanyi, belum bisa. Akhirnya ribut-ribut. Banyak lagu yang tercipta keluar sekolah lagi ya sama dia juga. Ingatan Puncak Mangu itu satu orangnya itu. Oh gitu. Satu orangnya. Mokeknya sudah tahu semuanya. Ya. Mokek sudah tahu karena dengan Mokeknya juga banyak lagu yang dari Semara di Kedisan. Ya. Banyak lagu Banyak yang tercipta juga banyak tercipta semenjak sama ada Mokeknya banyak. B Haji artinya dikejar-kejar sama hajinya. Aduh, makin panas ini ya. Makin menarik kalau udah ngobrol dengan beliau ini. Memang beliaunya tipenya terbuka, jadi tidak ada yang ditutupi. Itu asiknya beliau, dan kita juga kenal beliau ini memang super duper dalam bersahabat, berkeluarga ya. Tapi kayaknya ada yang kurang nih. Kopi sing teko nih. Jo kopi nih. Loh, kopi loh. Jatah sumun beliau. Ya. Kopinya kita tunggu dulu. Niki sambil ngobrol dan kita akan ngopi itu ngobrol pintar, yang jelas bukan ngomongan pisago. Ya, tadi omongan sih. Seng yang menarik kalau omongan tadi itu kan sipah nih kadek itu kan bulun. Kijo kadek makin. Apakah sudah di rebonding? Ya, kembali lagi di acara ngopi ngobrol pintar Ripioni At Bali. Nah, bersama Bliong Sagita yang tadi dah kita dengar. Ayo Bliong, siup bahasa Bali ini seruput gitu ya. Enak sekali. Kopi ini Bliong kan rasa kopi manis atau pahit? Pahit. Kenapa Bliong? Hidup beli ini bermanis. Wah. Kalau kopi saya sing merasa beli. Oke, tadi kita sudah bertanya tentang bagaimana awalnya beliau berkarir, dan juga di dalam berkarir ini ternyata banyak sekali menyimpan hal-hal yang lucu ya, dan memang patut kita tahu lagu-lagu beliau sampai saat ini itu betul-betul tidak ada matinya, betul-betul di mana beliau tampil baik itu di kalangan anak muda, generasi milenial saat ini pun menerima. Saya nonton sendiri kalau beliau tuh nyanyi anak-anak muda jingkrak itu keren banget. Nah, ada satu yang unik, mungkin setiap penyanyi itu punya identitas ya, atau ciri khas. Kalau beliau tuh tampil, mohon maaf beliau ya, selalu pakai slayer itu. Nah, apakah itu salah satu identitas yang ingin beliau tunjukkan? Betul, karena memang dari dulu sekali beli dari tahun 8 klip yang terakhir ya yang ada di beli itu tahun 91. Beli 91 beli ada salah satu foto beli masih pakai slayer. Sudah pakai slayer. Ya. Karena beli begitu jadi penyanyi sudah memang pakai slayer dari dulu. Cuma kadang-kadang pasang di sini, kadang-kadang pasang di sini. Akhirnya tahun 91 pas di bulan Oktober beli sudah taruh di kepala semuanya, tidak ada lagi di sini. Ya. Dulu di sini koboi. Lihat tahun 88 itu kininya Kalego kan slayernya ada di sini. Ya. Kalego ya. Di atas topi gitu. Style memang begitu. Memang begitu stylenya. Ya, karena yang lain juga punya style sendiri ya. Kalau boleh bilang beli Wahyu KW juga punya. Dia gini-gini. Ada juga Wididiano yang nyeker ya. Jadi ternyata kalau diamati itu memang setiap penyanyi itu punya identitas sendiri ketika tampil. Nah, beliau beberapa teman yang sering tiang temui di penyanyi selalu
ya nama beliau disebut gitu. Termasuk Widi Widiana juga ternyata beliau juga mengisi nama Widinya di depannya, dan banyak lagi penyanyi-penyanyi yang mengatakan bahwa beliau telah suhunya atau gurunya dalam berkarir di belantika musik pop Bali. Nah, sejauh mana sih beliau intens untuk menjaga atau merawat generasi berikutnya untuk tetap eksis berkarya di bidang musik pop Bali ini? Ya, untuk merawat sih selalu pasti kasih saran. Kalau Widi ya memang betul. Kembali ke Widi dulu ya. Widi itu unik sekali di tahun 96 lalu itu. Bapaknya Widi sering sekali ke studio di Maharani. Sama Widi sama Sri. Dikasih oleh baju gitu, kan punya garment. Betul. Gitu. Akhirnya bapaknya ngomong, Yong sing idang adini penggadi penyanyi. Jak Sri yang idang penggada di penyanyi gitu. Oke Pak, coba nah gitu, coba. Karena beli tahu sekali karakter vokalnya Widi, tahu sekali, sangat tahu lagu apa yang harus dia kasih, beli tahu sekali. Akhirnya beli buat lagu judulnya Tresna Ngantos Mati. Nah itu versi kayak Manarin itu lah, karena pokoknya Widi memang ada di sana gitu. Akhirnya beli suruh ikut lomba Widi ada Maharani lomba waktu itu. Kalah Widi. Padahal beli sendiri tahu karakternya. Udah tahu. Beli yakin dia akan juara. Kalah. Masih namanya Ketut Widiana waktu berlomba itu. Karena mungkin belum ada Widinya. Belum ada Widinya begitu. Dia kan tidak boleh membawa lagunya Yong Sagita. Lagu yang beli ciptakan tuh nggak boleh dibawa sama Widi. Karena aturannya begitu, yang membawa lagunya Yong Sagita ya harus juara 1. Oh gitu. Orang Singaraja loh, orang Banjar ide bagus tuh. Vokalnya bagus sekali semua. Tapi Widi nggak dapat. Lagu yang beli tulis sudah persiapkan untuk Widi. Ya terpaksa ngomong sama bapaknya. Pertama ngomong sama bapaknya, boleh nggak Ketut diganti namanya jadi Widi Widiana. Keren. Gitu Widiana boleh. Kalau Yong sudah begitu boleh ganti Widi Widiana. Terus ngomong sama produser di studio, tolong yang nulis lagu ini Samaran Dana, bukan Yong Sagita loh. Dia berhak bawa lagunya Samaran Dana. Yang penting Widi tidak membawa lagunya Yong Sagita. Itu jadinya Samaran Dana kan Yong Sagita itu. Ya, oh gitu. Berat ngajak Widi pertama itu berat sekali. Dari segi vokal sudah tahu, tapi dia kalah. Mungkin nama Ketut itu bikin dia kalah mungkin. Akhirnya bapaknya setuju. Oke, jadikan Widi Widiana. Wah, bergetar. Ngoyong malu. Beli man inspirasi kasih kata Widi di depan Widianonya itu, apakah hasil dari ngeregap ibis hanjau kamu dupoba atau memang insting beli main di saat itu? Numerologi. Ada beli mempelajari ilmu numerologi namanya. Nah ini yang banyak yang tidak tahu, ternyata di balik ini beliau punya ilmu ya. Numerologi. Kalau mau jadi pengacara pakailah huruf U di depan. Ada U, bagus untuk jadi pengacara, berbicara bagus. Kalau untuk jadi seniman, usahakan hindari huruf U. Makanya ada Doel Sumbang ganti namanya Doel Sumbang. Gitu. Dia kalah sama Iwan Fals. Padahal itu seangkatan. Ada Yong Sagita, ada Ketut Bimbo. Ketut Bimbo, kalah sama Yong Sagita jadinya. Gitu. Nah itu satu contoh sistem numerologi. Akhirnya Widi Widiana ini, Ketut Widiana ini gimana caranya nih biar masuk numerologinya, angka-angkanya biar masuk. Angka Widi dia masuk, tambah Widi, buang Ketutnya. Widi Widiana muncul, selamanya dia akan lebih hebat dari namanya Yong Sagita dia. Benar. Keren banget. Itu. Gitu ya. Begitu. Dia akan lebih lama dari Yong Sagita. Bertahannya. Gitu. Walaupun kita sampai sekarang ya baik-baik aja sama dia loh, tetap. Iya. Itu orang terbaik bagi Beli ya, penyanyi terbaik Beli dia dah. Walaupun dia kalah pertama kali. Tapi akhirnya kan alam merespon bahwa memang Widi Widiana itu sampai saat ini digemari. Iya, sangat digemari gitu loh. Makanya kalau ada antiang Ketut Putro, ken caranya nganti banyak lebih. Kan Ketut sing jadi penyanyi. Berikan orang masalah penyanyi dong kan. Gitu masalah lain Ketut nu ada hoki gitu loh. Gitu ya. Yang itu jadi penyanyi, onen karuan ada Ketut. Ya, betul ya. Putra Semarandana.
Paman nyolong adan beli Yongsa kita. Itu Samarandana jadinya. Oh, gitu. Tapi sekarang udah dikembalikan ke Yongsa kita penciptanya, bukan Samarandana Oh, lagi. gitu ya. Begitu naik Widi langsung nyanyi lagu Yongsa kita itu. Itu perjalanannya sama Widi, itu perjalanan senangnya ya, senang sekali. Terus di hari ke-18 setelah beredar lagu itu, persis dengan perjalanannya kayak Jajeka nih. Cuma sudah tidak inden lagi karena sudah terpenuhi semua, nggak inden lagi, artinya 1000 tiap hari 1000. Di hari ke-18 ada perayaan di Hongkong Garden. Ini bukan numpang perayaan, inilah perayaan murni. Penghargaan buat Widi Widiana. Itu loh. Beli sebagai pencipta lagunya, Sri Diana sebagai pendamping duetnya lagu Tersenengan Tos Mati, menerima kalung emas. Tanya Widi. Wow, kalung emas itu ya. Iya, ini cincinnya masih ada. Oh, ini yang Iya. dikasih dulu waktu penghargaan itu. Ya, ini masih ada cincin ini, pegang terus ini. Lama nih. Dari Maharani ya, Ya, Pak Rikinya yang ngasih. Pak Riki. Di upacara penyerahannya itu di Hongkong Garden. Hongkong Garden. Bukan numpang, bukan acara resmi khusus Wow. penyerahan. Karena mungkin penjualan tuh waktu itu boom banget. Booming sekali, booming. Akhirnya tahun 96 itu beli dapat tugas belajar ke Jakarta. Ya disekolahin lah ceritanya dikit. Biar kamu pinter, belajar jadi sound engineering, belajar recording Jakarta. Balik dari Jakarta itu Widi nggak ada, hilang Widi. Nah, dia ngengkap Widi di tahun 96 ya. Hilang Widi. Kemana? Beling. Senyak megaya beli terus. Oh, gitu. Punya 9 petang punya, hilang Widi. Nah, dia ngengkap Widi tahun 96. Pokoknya sing keceritaan betul. Ampun tuh lo gede kau. Buplay banget ya malingnya lo. Tapi beli tidak menyalahkan Widi juga. Widi masih kecil waktu itu, dia belum tahu apa-apa gitu loh. Yang penting dia sudah nyanyi, udah senang gitu kan, nggak belum paham apa gitu. Sekarang orangnya masih hidup, kompornya tuh masih hidup sekarang, tapi katanya masih hidup, sampai sekarang belum pernah ketemu. Oh gitu. Kompornya yang mengkompori keluarganya Ketut dibawa ke sana gitu loh. Gitu. Ya, ke lain tempat lah. Ya, pindah tempat lah gitu. Nah, itu hal yang paling buruk bagi Beli. Paling buruk tahun 96 itu akhirnya Beli tebus juga dengan kegembiraan Beli sedikit di tahun 98. Panjang ceritanya tuh. Beli jadi penyanyi tahun 87. Akhirnya Beli di puncak karir tahun 88. 82 dari penyanyi kampungan dulu. 85 penyanyi rekaman, 88 di puncak karir. Di sini Beli selalu dihujat. Setiap hari sampai Beli dibilang bukan orang Bali. Kenapa? Karena lagu-lagu Beli tidak mencerminkan nada-nada yang ada di Bali, pelog, slendro, tidak ada tercermin di sana. Karena Beli punya prinsip, ini lagu pop. Pop itu artinya memberontak dari tradisinya kan gitu. Kalau Beli bawa lagu yang pelog, slendro, Beli bukan penyanyi pop dong jadinya. Penyanyi daerah ya dia. Namanya udah pop. Ya, lagu terus pop. setiap hari berita di koran itu menghujat Beli, dibilang bukan orang Bali gitu. Akhirnya tahun 98 adalah seminar di Fakultas Sastra di UNUD. Itu ada Madiar Nyanum waktu itu masih jadi wartawannya waktu itu. Beli dibantu sama Dewa Palguna, Mahkamah Konstitusi itu bantu. Akhirnya baru Beli dapatkan gelar Beli penyanyi pop Bali generasi pertama, baru Beli punya. Itu terjadi tanggal 30 Juli 1998. Ada itunya. 98. Generasi pertama pop Bali Beli dapatkan itu. Nah, untuk menebus kesedihan Beli kehilangan Widi, ada ini. Gitu. Pantas tambah sedih loh. Kita ngopi dulu di acara ngobrol pintar bersama Pioni Art Bali. Sebuah tujuan Mahakarya Pioni Indonesia. Mahakarya Pioni Indonesia. Pioni Indonesia.
Oke, beliau tadi telah banyak bercerita juga tentang karir ya. Nah, tentunya ada yang menggelitik nih beliau. Karena yang tiang tahu selama ini beliau tuh tampil hanya single atau sendiri. Apakah memang itu dari awal karir sudah seperti itu atau memang beliau sebelumnya punya grup atau bagaimana beliau? Ya, dulu pertama kali grup yang ada di Denpasar bersama Maruti Band dulu. Ada Maruti Band, ada Baby Band, ada Cempaka Band. Akhirnya beli tetap terakhir sama Rick Band. Ya, karena di studio juga sudah disiapkan band, akhirnya beli bersama Rick Band. Jadi memang punya band ya? Ada band dulu. Band. Akhirnya beli penyanyi sampai tahun 91 beli masih live band semua. Ya. Terus terakhir yang beli nyanyi solo itu sekitar sudah ada istilah karaoke itu 98 2000 baru beli solo bawa HP itu aja, bawa minus one. Sebelumnya live semua gitu, ya. Gitu. Jadi punya kenangan atau punya markas khusus enggak beli? Maruti Band ada di Jalan Siulan. Oh, yang di Siulan. Saya masih ingat sekali itu sama Pak Dek Sudane saat itu. Salah satunya ya Maruti Band tuh. Di rumahnya beliau lah, kami ngumpul dulu sana di Maruti Band. Wah, ternyata sebelum beliau berkarir solo ya, jadi sudah memang tampil dengan live bandnya. Ya, live band. Wah, terima kasih beliau. Tapi biar suasana tambah hangat, kita hangatkan dulu dengan kopi. Ya, di acara ngopi ngobrol pintal di Pioneer Art Bali. Kali ini ya masih setia dengan beliau yang luar biasa, Bleyong Sagita. Wah, seksama banget iki ya. Ternyata hanya di acara ngopi ini terbongkar. Loh, Kadek itu ternyata sama. Belum sipanya. Oke, berarti di balik kesedihan beli kehilangan seorang Widi Widiana yang pindah tempat ya di saat itu, juga ternyata Tuhan masih sayang dengan beli, dihibur dengan sebuah penghargaan yang luar biasa tahun 98, mendapatkan pengakuan bahwa Bleyong Sagita inilah yang pertama di Bali menggelar punya gelar penyanyi generasi pop Bali pertama. Pop Bali pertama. Pop Bali pertama. Walaupun di sebelumnya kan ada banyak penyanyi itu masih mengusung tradisional. Betul. Akhirnya kata pop itulah pemberontak dari aslinya. Ya. Jadi pionir lah jadinya gitu. Betul. Nah, Bleyong tidak mudah ya untuk mencetak generasi yang memiliki kualitas ya. Karena di zaman sekarang ya bukan bagaimana, mohon maaf aja, orang bisa punya lagu atau album kalau punya duit ya, mohon maaf sekali, tapi zamannya Bleyong itu tiang yakin bahwa seorang Bleyong mempertaruhkan nama besarnya untuk mencetak generasi yang berkualitas dan akhirnya terbukti. Nah, apa ketentuan-ketentuan yang spesifik untuk bisa menjadi ya muridnya Bleyong lah di saat itu? Ya, kalau ingin jadi penyanyinya Yong Sagita saat itu sedikit sekali sebenarnya. Permintaan beli kecil. Yang penting dia bisa bilang saja. Widi tanya, Widi bisa bilang bisa ya, kije, dia bisa kije. Kalau dulu kan ada Yanmus juga, walaupun Yanmus itu masih tetangganya Mboknya itu. Ya. Tapi begitu tes nggak bisa bilang kije, dia bilang kijo ya. Beda ya. Beda. Dialeknya ya. Beda. Itu aturan di Maharani seperti itu. Logatnya harus kije tidak boleh. Ya, itu aturan. Karena kita juga di Maharani banyak sekali penyanyi-penyanyi yang bukan Bali, bahasa mereka tegas bilang ya, kayak Bang Hendrik itu kata nya tuh tegas sekali. Makanya wajib bagi penyanyi yang ada di Maharani itu bisa bilang itu aja sedikit sekali. Ya. Susah kan? Kije. Ternyata kecil tapi besar. Untuk merubahnya tuh gawat. Kije. Makanya kan orang bilang, "Weh, kamu udah lama di Denpasar, omongan lu di Beleleng, mun umah di Beleleng." Makin di Beleleng akhirnya. Kan itu harus dipertahankan ya. Betul. Nah, itu identitas sebenarnya, itu sudah identitas. Betul. Itu. Makanya Widi jadi penyanyi tersayang jadinya ya, betul-betul paling sayang itu. Apa yang diinginkan
Widi selalu siap. Ada. Siap sekali dia. Itu senangnya sama Widi. Belum pernah punya penyanyi sekelas Widi lah. Belum pernah. Itu. Nah, sekarang gini, beliau tadi kan sudah banyak beliau menyampaikan tentang ya perjalanan seorang Beliong Sagita itu tidak semulus yang dibayangkan saat ini ya. Ternyata pernah di-cut setelah 6 lagu sudah di recording dan juga banyak juga hal-hal yang tidak mengenakan ya, sampai katanya dihujat dengan karena dianggap orang luar yang menyanyikan lagu Bali. Tidak mudah. Sekarang pun di masa-masa saat ini mungkin juga banyak hal juga seperti itu, karena ada pepatah mengatakan semakin tinggi pohon itu terpaan angin semakin besar beliau ya. Nah, ada ndak pesan-pesan khusus kepada generasi berikutnya yang jikalau ingin berkarya di belantika musik pop Bali khususnya? Berkaryalah seperti apa yang kalian inginkan gitu loh. Jangan takut dihujat. Kalian harus punya identitas. Itu yang penting sekarang ya. Kalau dulu cari identitas, marah orang-orang nanti. Kalau sekarang sarankan penyanyi-penyanyi baru punya identitas, jangan ngikutin yang ini, jangan ngikutin yang ini. Kan akhirnya meriah sampai sekarang. Kan enak perkembangan lagu pop Bali. Betul. Ada reggae, macam-macam, ada koplo, ada dangdut, apapun ada sekarang di Bali. Meriah sekali Bali. Betul. Beli senang sekali sekarang. Berbeda kayak dulu itu hanya satu orang beli jadi penyanyi pop, satu saja. Hanya begitu tahun 88, nah baru ada akhirnya pindah, Tut Bimbo pindah ke Maharani, Yan Bero sudah mulai ke pop juga. Tapi kan nggak mungkin ngikut Yong Sagita saat itu karena khasnya Yong Sagita saat itu ya nggak bisa diikutin ini dulu. Memang Yong Sagita ya Yong Sagita itu loh. Banyak yang bawakan lagunya Yong Sagita, mungkin penyanyi yang suaranya lebih bagus, tapi mungkin nggak nyaman, karakter itu beda sekali. Tidak dapat warna suaranya, nggak dapat, ciri khas identiknya nggak dapat. Ya, nah jadilah diri sendiri untuk berkarya atau berkarir di dalam musik pop Bali. Nah, pemirsa Ngopi, karena ini tadi beliau sempat menyebutkan Bungkung Pasubaya itu adalah salah satu lagu yang punya kenangan dengan seseorang yang sudah masuk ke dalam bahtera rumah tangga. Tak disebutkan namanya, Pak. Jangan. Dia sudah punya cucu sekarang. Oh gitu. Pernahkah ketemu? Pernah video call pernah. Maafkan saya Pernah video call. Oke, kita akan minta kesediaan beliau untuk menyanyikan. Mau beliau ya? Boleh. Oke. Satu bait saja ya. Oke, siap. Boleh. Aduh, kita akan dengarkan. Kita akan dengarkan bersama-sama Beliong Sagita. Mutila satyang iasen jeriji, bungkung isane bang adipi dan pina ke penegulan, sayang beli neken adi, apa nget tetap inget teken Pasubaya. Cincin ini pindah ke pengikat Adi ingat teken Pasubaya, janji yang dulu. Suksema. Kira langkung tiang nasgang pangampura. Mudah-mudahan lain kali wonten waktu malih simpang siap. Dan itulah bincang-bincang kita di acara Ngopi pada hari ini. Tentunya kita juga berharap nanti pemirsa ataupun penonton dari acara ini juga berikan komen di linknya YouTube-nya Pionir Art Bali. Nanti komen 20 komen pertama diundi, kita akan kasih hadiah. Dan juga untuk Beliong, ini ada kenang-kenangan kecil dari Pionir Art Bali ya. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Dan dengan kita telah berbagi banyak tentang apa dan bagaimana Beliong Sagita, maka sampai di sini dulu. Semoga besok lusa kita bisa jumpa lagi di acara yang sama. Kita tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Uni Indonesia.